Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan yang baru untuk bersama-sama belajar. Namun sebelum kita mulai belajar, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini Tuhan, izinkan kami untuk membuka hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk kembali diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan izinkan setiap kami juga untuk menaikkan pujian penyembahan di hadapan-Mu dengan segenap hati kami. Ini kami Tuhan, biarlah pujian penyembahan ini menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan, dan kami menyembah-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud, haleluya. Besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan. Tak terukur betapa limpahnya segala berkat kebaikan-Mu. Bersama para malaikat, bersama para malaikat kami memuji-Mu. Di hadapan-Mu Bapa, kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Selamanya Kau kutinggikan. Kami memuji-Mu dan kami menyembah-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud, haleluya. Besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan. Tak terukur betapa limpahnya segala berkat kebaikan-Mu. Bersama para malaikat-Mu, bersama para malaikat kami memuji-Mu. Di hadapan-Mu Bapa, kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Selamanya Kau ditinggikan. Bersama para malaikat kami memuji-Mu. Di hadapan-Mu Bapa, kami datang menyembah. Kudus, kudus,
Katakan sekali lagi bersama-sama. Bersama para malaikat kami memuji-Mu. Di hadapan-Mu Bapa kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Selamanya Kau ditinggikan, selamanya Kau, selamanya Kau ditinggikan, selamanya Kau ditinggikan. Kami mau terus ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebab hanya Engkau yang mengerti yang terbaik buat setiap kami. Dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam tangan-Mu Tuhan. Ku serahkan hidupku. Masa depanku dalam pengaturan-Mu Bapa yang sempurna untuk rencana-Mu. Sisa umurku kini ku persembahkan bagi-Mu. Segala keinginanku, segala inginku, semua ku kalahkan untuk-Mu demi kemuliaan-Mu. Oh, bentuk aku sesuai ingin-Mu, seperti yang Kau rancang dalam kandungan ibuku. Kau pilihku, Kau persiapkanku menjadi alat kerajaan-Mu. Dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami serahkan hidup kami dan masa depan kami. Katakan bersama-sama. Dalam tangan-Mu Tuhan, ku serahkan hidupku, masa depanku, masa depanku dalam pengaturan-Mu Bapa yang sempurna untuk rencana-Mu. Sisa umurku, sisa umurku kini ku persembahkan bagi-Mu. Segala inginku, semua ku kalahkan untuk-Mu demi kemuliaan-Mu. Katakan bentuk aku, bentuk aku sesuai ingin-Mu, seperti yang Kau rancang dalam kandungan ibuku. Kau pilihku, Kau persiapkanku menjadi alat kerajaan-Mu. Bentuk aku, bentuk aku sesuai ingin-Mu, seperti yang Kau rancang dalam kandungan ibuku. Kau pilihku, Kau persiapkanku menjadi alat kerajaan-Mu. Sekali lagi kita katakan.
akan bentuk aku sesuai inginmu, seperti yang kau rancang dalam kandungan ibuku. Kau pilihku, kau persiapkanku menjadi alat kerajaanmu. Kau pilihku, kau pilihku, kau persiapkanku menjadi alat kerajaanmu. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Sesuai apa yang kami nyanyikan barusan ya Bapak, kami memberikan diri kami untuk Engkau bentuk sesuai dengan rancangan-Mu, agar kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak-Mu yang berkenan kepadamu. Dan pada kesempatan sore malam ini ya Bapa, ajar kami melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar. Biar ini boleh membekali kami dan merubah pola pikir kami, sehingga kami menjadi kekasih-kekasih abadi-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Senang bertemu kembali dalam ibadah di tengah minggu di GSKI Rehobot Kelapa Gading. Beberapa hari lalu kita baru saja merayakan kelahiran Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan ketika anak Allah yang maha tinggi berinkarnasi ke bumi menjadi sama seperti kita, para malaikat mengabarkan dengan pujian yang indah bahwa kelahiran Yesus Kristus membawa damai di bumi. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14 mengatakan itu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Banyak orang mencari kedamaian. Dan untuk itu mereka sampai bisa pergi ke tempat-tempat sepi, keluar kota, ke daerah-daerah terpencil. Karena mereka berpikir dengan ada di wilayah seperti itu, dengan ada di suasana yang seperti itu, mereka bisa mendapatkan kedamaian. Mereka bisa mendapatkan ketenangan. Benar, tidak bisa disangkali bahwa tempat yang sepi tentu membuat kita lebih tenang. Tetapi sesungguhnya bukan itu yang akan menjawab kebutuhan damai sejahtera kita. Yang seperti itu tidak salah, tapi itu hanya sementara. Belakangan ini di masa pandemi COVID seperti ini, mental issue, mental health menjadi sorotan karena banyak orang tidak mempunyai kedamaian. Mereka hidup dalam kekalutan, dalam ketegangan, mereka putus asa, mereka tidak bisa lagi melihat masa depan. Sehingga mereka menjadi depresi, menjadi cemas, menjadi takut yang berlebihan. Dan hidupnya jauh dari yang namanya damai. Sejatinya firman Tuhan memang mengatakan, sudah memberitahu kepada kita bahwa dunia tidak akan menjadi lebih baik. Kejahatan semakin disempurnakan. Namun sebaliknya sebagai anak-anak Tuhan yang mengenal kebenaran, maka kesucian hidup kita pun, kesempurnaan kita pun harus semakin dimatangkan. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar satu hal yang tadi saya sudah katakan yang banyak dicari orang. Apa itu?
kedamaian, shalom. Dalam bahasa Ibrani, shalom. Menurut catatan, kata shalom digunakan sebanyak 237 kali dalam kitab Perjanjian Lama. Biasanya digunakan untuk mengucapkan selamat kepada seseorang, seperti kalau dalam bahasa Indonesia ketika kita bertemu teman atau saudara, kita bertanya kepada mereka apa kabar. Nah, shalom penggunaannya seperti itu. Ketika mereka mengucapkan shalom, mereka bermaksud menanyakan apa kabar Anda. Ya, shalom juga dipergunakan untuk menjelaskan cara seseorang datang atau pergi, atau mengungkapkan kematian atau penguburan yang dalam damai. Kita bisa temukan dalam banyak ayat, misalnya Kejadian 15 ayat 15, Kejadian 37 ayat 4 dan sebagainya. Padanan kata shalom dalam bahasa Yunani adalah Irene. Ya, mungkin ada anak bapak ibu yang diberi nama Irene, itu berarti anak pembawa damai. Secara konseptual, kata ini memiliki arti satu keadaan yang tenang, misalnya tanpa huru-hara atau perang, keharmonisan antara individu, keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Tuhan Yesus ketika bertemu dengan murid-muridnya juga pernah mengucapkan kalimat ini dalam Lukas 24 ayat 36. Tuhan Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Nah, di sini Tuhan mengucapkan salam, mengucapkan shalom. Lukas juga mengajarkan kita, Lukas 10 ayat 5 mengatakan gini, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Jadi secara etika kita bersopan santun ketika masuk ke rumah seseorang, kita mengucapkan shalom. Itu arti kata shalom. Nah, sekarang masalahnya, apakah kita memiliki shalom dalam hidup kita? Setelah kita belajar arti dan cara pemakaiannya, yang penting sekarang adalah apakah kita memiliki shalom dalam hidup kita. Kita akan lihat satu kisah yang sangat menarik dari Hakim-Hakim 6 ayat 1-6. Hakim-Hakim 6 ayat 1-6 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya. Dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya ini dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mengerti dulu ada kejadian apa di perikop ini. Nah, pada waktu itu umat Israel sudah tinggal di tanah perjanjian. Tuhan menjanjikan akan berlimpah susu dan madu, ya kan? Tapi nyatanya sekarang kok malah dijajah oleh bangsa Midian? Apa penyebabnya? Kita baca di ayat pertama tadi, karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa sih yang mereka lakukan? Ayat 10 berkata gini, dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu.
Rupanya bangsa Israel kembali kepada pola hidup waktu mereka masih di Mesir. Di mana mereka menyembah banyak dewa-dewa Mesir. Percaya, mereka ikut-ikutan. Nah, Tuhan mengingatkan, saya udah kasih tahu, jangan ikut-ikutan menyembah dewa atau Allah orang Amori, tapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Sehingga Tuhan marah dan Tuhan menyerahkan bangsa Israel kepada bangsa Amori selama 7 tahun. Dikala mereka kesusahan sudah habis-habisan, tidak ada lagi yang bisa dimakan, mereka sangat melarat, mereka akhirnya berseru kepada Tuhan. Ini merupakan pelajaran penting untuk kita semua Bapak Ibu. Kita bisa saja sudah berada di tempat di mana Tuhan mau kita berada. Posisi kita sudah benar, tetapi kenapa kita tidak mengalami kemenangan? Mengapa kita tidak mengalami kedamaian dalam hidup? Pelajaran yang kita dapati di sini adalah karena kita tidak taat dan kita melakukan yang jahat di mata Tuhan. 7 tahun lamanya bangsa Israel dikuasai oleh orang-orang Midian. Dan ini merupakan waktu yang cukup lama. Mereka dibuli habis-habisan. Bayangkan setiap kali mereka menabur, orang Midian mulai datang. Dan ketika mulai tumbuh, mulai akan menghasilkan panen dari apa yang mereka tabur tadi, lalu dimusnahkan. Dan disebutkan di sini mereka datang dengan kelompok yang sangat besar seperti belalang. Jadi banyak sekali. Mereka nggak sanggup melawannya. Lalu mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mengirim seorang nabi untuk menyampaikan pesannya. Nah, Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk memulai misi penyelamatan untuk bangsa Israel ini. Kita lanjut baca di ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon, anak Yoas Gideon, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi orang Israel dalam ketakutannya, saking takutnya dengan orang-orang Midian itu, sampai ketika mereka mengirik gandum, mereka harus bersembunyi di tempat pemerasan anggur. Nah, pada umumnya orang mengirik gandum itu di tempat yang terbuka. Tapi karena takut dijarah, takut dimusnahkan, mereka bersembunyi. Lanjut ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Luar biasa. Mari kita perhatikan. Tuhan memperkatakan sebuah perkataan yang berbeda dengan apa yang Gideon rasakan pada saat itu. Tuhan tidak mengecilkan orang yang sudah merasa kecil. Tuhan tidak menghina dan menertawakan Gideon. Tapi Tuhan berfirman dan memperkatakan apa yang Tuhan lihat dalam diri Gideon. Tuhan memanggil Gideon apa? Pahlawan yang gagah berani. Padahal Gideon dalam keadaan ketakutan. Ada seorang pahlawan yang terperangkap dalam diri Gideon. Dan dengan penyertaan Tuhan, maka pahlawan itu kita lihat nanti akan keluar dari dirinya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya juga. Kira-kira apa yang Tuhan katakan tentang diri kita? Apa yang Tuhan lihat tentang kita? Dan bagaimana cara kita memandang diri kita? Panggilan apa yang Tuhan katakan kepada kita yang sedang kita lakukan? Atau kita tidak lakukan karena kita ketakutan dan kita merasa saya kecil, saya nggak mampu. Seperti jawaban Gideon di ayat ke-13. Jawab Gideon kepadanya, kepada malaikat Tuhan itu. Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Gideon seperti orang bingung.
Dia bertanya seperti kebanyakan kita kalau sedang bingung. Kalau Tuhan menyertai kita, mengapa semua yang buruk ini terjadi? Mengapa saya harus menderita seperti ini? Di mana pertolongan Tuhan? Mengapa Tuhan menolong dia tapi tidak menolong saya? Bukankah kita pernah mengatakan seperti itu? Kita bersungut-sungut, kita mempersalahkan Tuhan. Ya mungkin kita dalam etika timur, kita gak berani bilang Tuhan kamu salah. No, kita gak berani. Tapi kita ngedumel, kita bersungut-sungut, kita memperkatakan, kita mempertanyakan. Kenapa ini semua terjadi? Padahal saya sudah begitu aktif di gereja. Saya sudah menjadi seorang donatur, saya rajin memberi perpuluhan. Mengapa usaha saya tidak berhasil? Mengapa anak saya dipanggil Tuhan? Mengapa suami saya bisa selingkuh? Dan sebagainya. Kita mempertanyakan. Gideon tahu bahwa semua yang buruk ini terjadi karena orang Israel tidak taat dan meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya mengapa orang Midian begitu berkuasa terhadap mereka. Ayat selanjutnya, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, jawab Gideon kepada malaikat Tuhan itu, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Gideon lupa siapa dirinya, padahal Tuhan baru saja menyapa dia dengan pahlawan yang gagah berani. Tapi dia melihat dirinya sebagai orang yang paling muda, paling kecil, kaumnya pun paling lemah. Gideon lupa identitas dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika kita lupa identitas diri kita bisa menghambat rencana Tuhan dalam hidup kita. Itu salah satu contoh yang terjadi terhadap Gideon. Itu triknya iblis. Ketika iblis menggoda atau mencobai Hawa, iblis memberikan iming-iming. Iblis memberikan satu janji. Kalau kamu makan buah ini, maka kamu akan sama seperti Allah. Kamu akan pintar, kamu tahu yang jahat yang baik. Hawa tergoda. Hawa mau tahu banyak hal. Dan Hawa mulai mikir, apa benar kalau saya makan saya jadi sama seperti Allah? Hawa lupa bahwa dirinya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kesombongan iblis dia tularkan kepada Hawa. Lucifer dihukum, Lucifer jatuh ketika ia punya kesombongan. Aku mau menyamai yang maha tinggi. Dia lupa siapa identitas dirinya. Namun kita lihat kebalikannya ketika Lucifer menggunakan trik yang sama. Siasat yang sama ketika mencobai Tuhan Yesus. 3 kali Tuhan Yesus dicobai. Dan dalam ketiga kali itu 2 kali Tuhan Yesus dipertanyakan tentang identitas dirinya. Jika engkau anak Allah. Iblis mencoba gaya yang sama terhadap Tuhan Yesus. Jika engkau anak Allah. Moga-moga Tuhan Yesus lupa siapa identitas dirinya sehingga bisa terkecoh seperti Hawa. Tapi Tuhan Yesus menjawab dengan sangat cerdas. Tuhan Yesus tidak lupa siapa dirinya. Dia tahu dia anak Allah yang sedang berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelesaikan satu misi dari Bapa. Gideon merasa dirinya kecil. Dan karena rencana Tuhan terlalu besar dalam pandangannya. Dia merasa minder, dia merasa tidak mampu. Bukankah itu hal yang sering juga terjadi dalam hidup kita? Kita sering tidak percaya kalau Tuhan mau memakai kita. Rasanya itu urusan para pendeta. Rasanya itu urusan orang-orang yang sekolah di sekolah Alkitab. Saya cuman ibu rumah tangga,
Saya cuma seorang bapak yang sudah pensiun pula. Tuhan memiliki visi, memiliki rencana untuk setiap kita. Dan di sini kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan siapapun. Karena Tuhan mau memakai kita sebagaimana adanya kita. Asalkan kita bisa melihat diri kita dengan cara Tuhan melihat kita. Nah, coba lihat bagaimana cara Gideon untuk berdalih, untuk menghindar dari tugas ini. Kaumku yang paling kecil dan aku ini yang paling muda. Dengan kata lain, Gideon mau bilang, saya ini gak punya pengalaman Tuhan, saya juga lemah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, mengerti identitas diri kita siapa, ini merupakan hal yang penting. Dalam perjanjian baru diingatkan, berkali-kali Paulus menuliskan, kamu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Kita adalah manusia baru dalam Yesus Kristus. Selalu diingatkan seperti itu. Kita perlu tahu siapa kita di dalam Tuhan sebelum kita melangkah. Sebelum kita mewujudkan rencana Tuhan. Sebab Tuhan itu maha besar dan rencananya juga besar. Sehingga kita harus memiliki gambar diri yang benar, yang utuh. Untuk dapat kita mempercayai dan kita mengimani agar kita dapat melaksanakan perintahnya. Ayat 16 kita lanjut. Berfirmanlah Tuhan kepadanya. Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Ini satu hal penting yang Gideon harus tahu. Perhatikan ya Bapak Ibu, perhatikan. Nih, waktu Tuhan berkata di ayat 16, akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian sampai habis. Semangat Gideon mulai bangkit. Karena apa? Dia mendengar satu janji dari Allah yang dia kenal, yang tidak pernah mengingkari janjinya. Akulah yang akan menyertai engkau. Timbul gairah, timbul semangat lagi. Janji penyertaan Tuhan dalam hidup Gideon merupakan satu modal yang sangat besar untuk dia dapat mengalahkan orang Midian dan menyelamatkan bangsanya. Kita pun mendapat janji yang sama, bukan? Ketika Tuhan katakan, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi tahun 2022 yang akan datang. Yang sebentar lagi kita akan masuki tanggal 1 Januari. Mungkin banyak ramalan, banyak tafsiran, banyak cenayang yang menggambarkan keadaannya akan akan begini. Apapun yang terjadi. Satu hal yang kita tahu dengan pasti, Tuhan menyertai kita. Amin. Ayat 17. Maka jawab Gideon kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Gideon perlu tanda. Gideon minta tanda untuk meyakinkan dirinya bahwa ini memang dari Tuhan, bukan orang lain. Dan kalau kita baca kisahnya selanjutnya, Tuhan mengabulkan permintaannya. Kita lanjut meloncat ke ayat 22-24. Maka tahulah Gideon setelah melihat tanda itu bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah. Sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau. Jangan takut, engkau tidak akan mati. Tuhan menyampaikan shalom kepada Gideon. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Kata yang disampaikan Tuhan, selamatlah engkau, itu merupakan terjemahan dari kata shalom. Tuhan mengatakan shalom kepada Gideon. Dan kemudian Gideon mendirikan mezbah bagi Tuhan dan diberi nama Tuhan itu keselamatan.
ada apa dengan kata shalom ini yang membuat Gideon langsung mendirikan mezbah bagi Tuhan? Rupanya kata shalom, kata damai sejahtera yang Tuhan sampaikan kepada Gideon membuat Gideon menjadi utuh, menjadi rasa lengkap, menjadi yakin bahwa saya adalah utusan Tuhan. Dan sebagai bentuk ucapan syukurnya, dia mendirikan mezbah. Ada kedamaian yang luar biasa yang Gideon rasakan ketika dia sekarang yakin bahwa aku adalah utusan Tuhan. Dan Tuhan janji menyertai aku. Dan damai sejahteranya ada dalam hidup aku. Gideon mulai bertindak. Seakan-akan Tuhan berkata kepada Gideon, Gideon, damai sejahteraku menyertai engkau. Engkau manusia yang utuh. Engkau kuat bersama aku. Engkau gak akan kekurangan. Engkau pasti bisa mengalahkan asal engkau taat. Dengan penuh semangat, Gideon melanjutkan misi itu. Dan sampai akhirnya Gideon bisa menyelamatkan bangsanya. Ayat 25-27. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Kenapa Gideon takut? Nah, karena yang mau di bumi hanguskan, yang mau dihancurkan adalah mezbah Baal milik ayahnya, milik kaum keluarganya. Gideon menghindari ribut dengan keluarganya, maka ia dengan cerdik memilih waktu malam di mana orang-orang tidur, lalu dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Gideon melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Dan damai Tuhan memampukan Gideon untuk melakukan semua ini. Setelah berhasil meruntuhkan mezbah Baal tersebut, Gideon maju berperang. Dia membawa 300 orang pilihan untuk mengalahkan orang-orang Midian yang selama ini menguasai bangsanya. Gideon berani bertindak karena ia mempunyai shalom dan bahwa ia yakin Tuhan menyertai dia. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, berbeda dengan pengertian banyak orang di mana damai sejahtera, shalom, artinya satu keadaan tenang tanpa bahaya. Keadaan yang tidak ada konflik, keadaan yang aman-aman saja. Damai sejahtera Tuhan bicara tentang kemampuan seseorang untuk tetap tenang dalam keadaan apapun, termasuk ketika ia berada dalam sebuah konflik atau masalah. Karena dia tahu bahwa Tuhan selalu beserta. Sekali lagi saya ingatkan, damai sejahtera Tuhan bukan bicara tentang keadaan yang secara nyata tidak ada apa-apa, tidak ada perang, semua baik-baik saja. Damai sejahtera Tuhan bicara tentang kemampuan seseorang untuk tetap tenang dalam keadaan apapun. Baik dalam keadaan konflik maupun dalam keadaan bermasalah. Karena dia tahu bahwa Tuhan beserta di hidupnya. Amin. Nah, seperti yang didemonstrasikan Tuhan Yesus ketika beliau berada dalam perahu bersama murid-muridnya. Perahunya diterpa dengan topan yang ganas, dengan badai yang tinggi, air sudah masuk ke dalam perahu. Yesus dengan tenangnya bisa tidur di buritan. Murid-murid panik. Mereka membangunkan Yesus. Sepertinya mereka belum sadar bahwa Yesus, Sang Raja Damai, itu ada bersama dengan mereka.
Jadi Tuhan mau kita selalu berada dalam keadaan shalom. Selalu dalam keadaan damai sejahtera. Tapi ingat, seperti tadi saya katakan, bukan berarti keadaan tanpa masalah, tapi keadaan di mana kita mampu mengatasi semua masalah. Kita tetap bertahan, kita tetap bisa sejahtera, kita tetap bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Dan damai Tuhan adalah satu keadaan, satu kekuatan yang luar biasa yang kita perlukan sebagai modal kita untuk kita melangkah. Khususnya memasuki tahun 2022 yang kita tidak tahu akan terjadi apa. Milikilah damai sejahtera Tuhan. Kita perlu merasakan damai sejahtera Tuhan. Kita perlu memiliki dan mempertahankannya. Damai Tuhan seperti kompas yang akan membantu kita untuk mengarah kemana. Keputusan apa yang harus kita ambil? Kita mau bergerak ke kanan atau ke kiri? Atau kita jangan melangkah dulu? Dalam pernikahan, ketika saya bertanya atau saya konseling dengan calon pengantin, saya pernah tanyakan, apa sih tujuan kamu nikah? Kenapa kamu menikah dengan dia? Ada yang menjawab seperti ini. Saya merasa utuh ketika saya bersama dengan dia. Saya merasa komplit berpasangan dengan dia. Saya mau ingatkan untuk saudara-saudara yang belum menikah. Jangan menikah karena kita merasa komplit dengan dia. Itu sesuatu langkah awal yang keliru. Kita harus komplit dulu di dalam Tuhan sebelum kita menikah dengan dia. Kita tidak akan menjadi utuh dari sebuah hubungan dengan pasangan. Tetapi kita menjadi utuh karena hubungan kita dengan Tuhan. Jadi miliki dulu Tuhan sebelum memiliki pasangan. Nanti kalau kita mengandalkan keutuhan pribadi kita karena adanya pasangan, kita akan kecewa. Karena dia pun bukan malaikat. Dia masih salah. Dia masih bisa keliru. Nanti bagaimana dengan gambar diri kita kalau kita mengandalkan pernikahan ini membuat saya utuh? Jadilah utuh sebelum masuk dalam pernikahan. Banyak orang, nyatanya, banyak orang tidak dapat merasakan damainya Tuhan. Dan memang harus diakui, harus juga kita mengerti bahwa untuk bisa memiliki damai Tuhan, kita harus memiliki dua syarat. Yang pertama adalah kita harus memiliki kualitas kesucian sesuai dengan standar Tuhan. Semakin kita memiliki kualitas kesucian, semakin kita bisa menikmati damai sejahtera Tuhan. Ini sesuatu yang tidak bisa dimanipulasi. Orang yang hidupnya kotor tidak mungkin bisa menikmati damai sejahtera Tuhan. Hal kedua, orang yang masih duniawi tidak mungkin juga menikmati damai sejahtera Tuhan. Orang yang masih mengandalkan kebahagiaan hidupnya dengan hal-hal materi. Tidak mungkin bisa mengerti, tidak mungkin bisa menerima bahwa damai sejahtera Tuhan itu sesuatu yang berbeda. Bahwa damai sejahtera Tuhan itu bukan masalah punya ini dan itu. Tetapi memiliki hubungan yang benar dengan Bapa di surga. Mengerti rencananya dan melakukan rencananya. Makin banyak masalah, makin banyak patah hati, makin banyak tertekan. Kiranya ini menjadi pendorong untuk kita untuk bisa lebih mudah masuk memiliki damai sejahtera Tuhan. Mereka yang remuk hati dan kecewa lebih gampang dibawa untuk mencari Tuhan dan menikmati damai sejahteranya. Bukan berarti orang yang bermilik, orang yang kaya tidak bisa. Tidak, tetapi adalah sulit. Sebagaimana Tuhan juga bilang, sulit bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jika kedua hal ini bisa kita miliki, yaitu tidak menikmati dunia dan memiliki kualitas hidup yang baik,
maka kita dapat menikmati damai sejahtera yang sesungguhnya. Dan untuk itu perlu kenekatan. Bukan hanya perlu niat, tapi juga harus disertai kenekatan. Nah, sekarang kita belajar bagaimana setelah kita menerima damai sejahtera Tuhan, lalu apa tugas kita? Kita baca Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai sejahtera. Membawa damai karena mereka akan disebut siapa? Anak-anak Allah. Orang yang membawa damai akan disebut sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu sudah merasa sebagai anak-anak Allah? Salah satu cirinya yang jelas Matius 5 ayat 9 katakan sebagai pembawa damai. Sudahkah dalam hidup kita menjadi pembawa damai, menjadi peacemaker? Dunia memang semakin jahat. Matius 24 ayat 12 mengatakan, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan semakin dingin, akan menjadi dingin, semakin gak berkualitas. Nah, tentu saja dengan kasih yang semakin dingin akan terjadi banyak konflik. Baik itu konflik antar suku, antar bangsa, antar kelompok, dalam rumah tangga. Dan yang paling menyedihkan adalah ketika konflik itu terjadi antar anak Tuhan, antar gereja. Padahal semestinya kita sebagai anak-anak Allah, sebagai pembawa damai. Tapi kok justru kita yang bermasalah, kita yang memerlukan damai itu. Bukan tidak boleh berbeda pendapat. Tentu masing-masing kita punya kehendak bebas, kita boleh punya pendapat. Tetapi kiranya pendapat itu menjadi satu kekayaan kita untuk melengkapi, untuk memperkuat pekerjaan Tuhan. Bukan untuk memecah belah. Baiklah sebagai anak-anak Allah yang dewasa dan berpikir sehat. Kita harus menghindari konflik sebisa mungkin. Bahkan kita menjadi peacemaker, pembawa damai. Pembawa damai dalam bahasa Yunani-nya paeio, yang juga dapat diterjemahkan sebagai pembuat damai. Dan untuk ini kita harus mengerti bahwa sebagai pembawa damai itu merupakan kodrat anak-anak Allah. Setiap kita, siapapun kita, seperti tadi ibu rumah tangga aja, cuma sebagai seorang omah, saya laki-laki tapi udah pensiun. Siapapun Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengaku kita adalah anak-anak Allah, maka kodrat kita adalah pembawa damai. Sebagaimana Matius 9 ayat 5 tadi kita sudah baca. Yang kedua, orientasi damai sejahtera kita adalah kekekalan. Damai sejahtera yang dunia berikan berbeda dengan damai sejahtera yang Tuhan sudah tinggalkan buat kita. Yohanes 14 ayat 27 Tuhan katakan gini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera Tuhan dimulai dari dalam hati kita. Sedangkan damai sejahtera dunia dimulai dari luar hidup kita. Karena ditopang oleh segala fasilitas. Tapi ketika kita mulai belajar menikmati Tuhan, apapun yang terjadi Bapak Ibu, kita akan tetap kokoh bersama Tuhan. Karena bagi kita tidak ada damai sejahtera selain daripada Tuhan itu sendiri. Dan perlu Bapak Ibu ingat juga sebagai seorang pembawa damai, kita harus aktif, kita bukan diem aja. Pembawa damai tidak bisa disamakan dengan orang cinta damai. Kadang cinta damai kita bersikap pasif. Kita gak mau cari gara-gara, kita gak mau cari masalah atau kita malah jadi bikin tambah runyam. Maka kita ambil satu sikap yaitu ya udah saya abstain, saya diam aja. Seorang pembawa damai tidak boleh bersikap seperti itu. Oh tentu ada kalanya Tuhan menyuruh kita untuk diam. Ada tentu, tapi semua dalam komando Tuhan. Pembawa damai adalah orang yang aktif, yang kreatif.
Orang yang berinisiatif untuk mencari solusi atau jalan pemecah demi perdamaian meskipun jalannya penuh tantangan. Pembawa damai tidak boleh memperkeruh keadaan, tapi mencari jalan keluar agar semua pihak bisa merasakan kasih Tuhan. Dan ingat, orientasinya kita adalah kekekalan. Jadi jangan kita mencari damai untuk aman sementara di bumi ini. Kita mau cari aman, kita gak mau ribut. Kadang kita perlu menghadapi tantangan demi menyelamatkan jiwa dia. Agar dia juga bisa merasakan damai Tuhan. Nah, kualitas damai orang Kristen, kualitas damai anak-anak Allah haruslah kedamaian yang bersumber dari Allah sendiri, bukan dari dunia ini. Dan orientasinya kekekalan untuk melanggengkan hidup kita nanti di kerajaan surga. Bapak Ibu, sebagai penutup, kita akan memasuki tahun 2022 yang dalam beberapa waktu lagi kita akan jejaki. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Satu hal kita harus ingat. Perdamaian kita dengan Tuhan pasti akan tercium harumnya. Dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan disitulah kita akan menjadi seorang pembawa damai. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Khususnya memasuki tahun 2022 yang dalam beberapa hari lagi kami akan tapaki. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, Bapak. Tapi satu hal yang kami belajar pada malam ini. Damai sejahtera-Mu menjadi milik kami. Shalom-Mu yang Engkau sudah tinggalkan bagi kami menjadi milik kami. Dan kami siap untuk menjalankan perintah-Mu. Untuk melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Sehingga kami pun bisa menjadi pembawa-pembawa damai. Yang menjadi berkat buat banyak orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Bapa dalam surga, kami mohon berkat anugerah limpah rahmat dan khususnya hikmat daripada-Mu ya Bapa. Sehingga kami bisa mengisi hidup kami ke depan. Sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Sebelum kami berpisah Bapa, kiranya berkat dan damai sejahtera-Mu menyertai kami semua. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.